marilah kita menenangkan diri terlebih dahulu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bernafas hingga saat ini memuji nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami diberikan kesempatan satu lagi untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati karena Engkau layak menerimanya. Berkatilah juga setiap kami yang kami buat mengerti firman Tuhan yang akan diadakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, Tuhanlah kekuatan dan keselamatan kita. Maka kita harus belajar untuk mempercayainya. Mari kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sudah mengundang kami, manusia berdosa yang tidak layak ini, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk para guru dan siswa yang harus menjalankan pembelajaran secara online karena adanya pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, tolong kami semua supaya bisa belajar dan para guru bisa mengajar dengan baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang terkena COVID.
Tuhan tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong pulihkan semua penyakit itu ya Tuhan. Biarlah semua terjadi sesuai kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis, baik dokter maupun suster, mereka yang berjuang di garda terdepan ya Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan. Mungkin mereka merasa stres, mungkin mereka kangen keluarganya. Tuhan tolong ya Tuhan, kuatkan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah, terutama di Indonesia. Tuhan tolong berikan mereka kebijaksanaan untuk memutuskan yang terbaik untuk negara kita ya Tuhan. Tuhan tolong pulihkan negara kita Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Mari sebelumnya kita nyanyikan lagu Bahasa Cintamu. Shalom teman-teman SMP Gloria, kita bersyukur hari ini boleh ketemu dalam ibadah meskipun secara virtual, tapi kita percaya God works in all things, dan dia juga pengen di dalam ibadah secara virtual ini kita dapat message dari Tuhan tentang kehidupan kita supaya kita tetap jadi anak muda yang hidup serupa dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas satu topik, yaitu tentang berbagi tanpa pamrih. Sebelum kita membicarakan hal ini, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita ngerti apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Mari kita berdoa teman-teman.
Bapa di sorga, kami berterima kasih Engkau masih mau memberikan suara-Mu kepada kami. Dan itu adalah anugerah bagi kami. Dan ketika Tuhan menginginkan satu perubahan terjadi di dalam hidup kami, Engkau menyediakan firman dan Engkau memberikan pengertian. Untuk itu Tuhan, kami memohon pagi hari ini, waktu Engkau menyapa kami dalam firman-Mu, tolong Engkau bekerja di hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka terhadap Engkau. Kami terbuka terhadap firman-Mu, dan kami terbuka terhadap perubahan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Nah teman-teman, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan pembicaraan kita hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, teman-teman boleh membuka Alkitab teman-teman dalam versi Indonesia, mau digital atau fisik, it's up to you guys. Dan aku akan bacakan versi bahasa Inggrisnya di slide yang sudah ada di layar teman-teman masing-masing. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Di bahasa Indonesianya kurang lebih terjemahannya adalah setiap kamu seharusnya itu memberikan apa yang memang hatimu digerakkan untuk berikan, bukan karena paksaan atau bukan karena apapun. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari ayat ini sendiri, ayat ini sangat clear sebenarnya message-nya apa gitu ya. Kita langsung ngerti kalau Tuhan itu senang dan mau kita itu kalau hidup itu saling berbagi sama orang lain, tanpa paksaan, tanpa ada motif lain gitu. Karena berbagi itu juga berarti kita itu mengasihi sesama kita. Cuma teman-teman, aku pengen kita melihat terlebih dahulu konteks di mana kita hidup sebelum kita membicarakan hal ini lebih jauh. Kita ini kan kalau hidup tuh kita hampir selalu hidup bersama dengan orang lain. Di rumah kita hidup dengan papa, mama, cece, koko, meme, titi. Kalau di sekolah kita ketemu dengan teman-teman, dengan guru, dengan orang administrasi, dengan Pak Satpam. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekeliling kita. Even waktu kita ke mall, kita ketemu dengan banyak orang. Meskipun kita nggak kenal mereka, tetapi kita sedang mengerjakan aktivitas bersama-sama dalam satu lingkungan yang sama. Bahkan kadang tujuan kita datang pun kita sama tujuannya gitu, buat shopping, buat have fun dan sebagainya gitu. Nah teman-teman, tapi waktu kita ada hidup bersama-sama dengan mereka, mungkin seringkali ini waktu kita diminta orang atau waktu firman Tuhan hari ini bilang kamu berbagi dong sama orang lain, kamu peduli dong sama orang lain. Mungkin di dalam hati kita atau di pikiran kita muncul pertanyaan, tunggu dulu deh, boro-boro mau mikirin orang lain, boro-boro kita mau peduli sama orang lain. Toh waktu kita hidup bersama dengan mereka, mereka juga gak peduli sama kita. Toh waktu aku tinggal sama mereka, waktu aku ada di lingkungan yang banyak orang, aku juga merasa lonely, aku juga merasa sendiri. Jadi buat apa gitu ya? Mungkin itu pertanyaan yang bisa muncul di antara kita ya. Tidak sedikit dari teman-teman remaja, teman-teman pemuda di masa-masa ini terjebak dalam perasaan kesepian. Meskipun banyak orang di sekelilingnya, meskipun banyak sekali temannya, tapi kadang tuh masih bisa bilang, aku tuh gak ada teman, aku tuh gak ada yang peduliin. Jadi teman-teman, perintah untuk saling berbagi itu kadang jadi kita menanggapinya jadi negatif, karena jangankan mau peduli sama orang lain aja juga nggak peduli sama aku, orang lain juga nggak berbagi sama aku. So why I have to do that gitu. Tapi teman-teman, selain teman-teman mungkin menyadari diri kalian seperti itu, apakah kalian sadar bahwa sekeliling kalian juga menghadapi hal yang sama? Teman-teman kalian, papa mama kalian, koko, cece, adik kalian, mungkin mereka juga mengalami hal yang sama, bukan hanya kalian yang ada di posisi itu. Kalian lihat nggak, ada saudara kalian, ada teman kalian
yang merasa kesepian, yang kelihatannya butuh bantuan, yang dia tuh sebenarnya sedang ada dalam satu masalah tapi tuh nggak bisa ngomong. Kalian sadar nggak, teman yang biasa ini kalian ngegame bareng, ngeles bareng, di sekolah tuh bareng-bareng terus, kalau nongkrong juga bareng-bareng terus, keluar bareng-bareng. Kalian tahu nggak pergumulan mereka itu apa? Kalian tahu nggak masalahnya dia itu apa? Ataukah kalian memang hanya punya teman yang cuma buat hahaha, have fun, and that's it? Mungkin ini yang bisa menjadi gambaran kehidupan anak-anak remaja, pemuda kurang lebih di perkotaan. Ya, loneliness itu jadi sesuatu hal yang sangat biasa, yang sangat common untuk dirasakan. Ini mungkin lagu yang kalian pernah dengar, baru launching tahun lalu. Justin Bieber itu mengeluarkan album yang isinya itu lagu-lagu yang sangat honest, jujur tentang dirinya sendiri, gitu ya. Nah, di lagu ini Justin Bieber itu sangat jujur tentang dirinya, yang menggambarkan bahwa dia itu populer, dia itu banyak sekali orang di sekelilingnya, tetapi tidak ada orang yang mau mendengarkan. Gak ada orang yang tulus datang ke dia as a real friend. Di sana ada liriknya, what if you had it all but nobody to call? Bagaimana jika kamu itu punya semuanya, kamu punya semuanya, tapi kamu gak punya orang untuk kamu telepon dan kamu ngomong apa adanya tentang dirimu? Bagaimana ketika kamu dikenal punya segala sesuatu, tetapi gak ada orang yang dengerin kamu? Dan ini sangat kesepian rasanya. Teman-teman, mungkin ada teman-teman sekalian yang mengalami hal ini, dan orang-orang di sekitarmu mengalami hal ini. Mereka butuh sebenarnya untuk hanya didengar. Mereka gak butuh banyak. Mereka butuh sebenarnya untuk ditolong, tetapi selama ini yang kita lakukan terhadap mereka adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Have fun aja, ngegame aja, belajar aja. Tapi kita gak connect ke mereka. So, teman-teman, jadi pertanyaannya adalah, ngapain sih harus mengasihi orang lain dulu? Ngapain harus berbagi ke orang lain dulu? Kalau misalnya kita sendiri nih yang mengalami loneliness, kita sendiri nih yang mengalami, kita ini rasanya tidak dipedulikan orang. Why? Kenapa? Teman-teman, kita harus back to the basic, ya. Harus kembali kepada esensi dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri tuh ngomong tentang kita itu seperti apa. Kenapa kita perlu ngasih orang tanpa ngarep dibales? Kenapa kita harus mengasihi, berbagi kehidupan dengan orang lain? First thing first, kita perlu, jawabannya adalah kita perlu kenali dulu our real identity itu siapa. Teman-teman, yang pertama adalah kita ini produk cintanya Tuhan. Kita produk cintanya Tuhan, yang dicintai Allah itu dengan cinta yang sangat besar sekali. Kalau misalnya teman-teman tidak menangkap, tidak ngerti bagaimana itu cinta yang sangat besar, cinta yang besar itu adalah cinta yang lebih dari apa yang papa mamamu bisa kasih ke kamu. Cinta yang kamu ngarep orang lain itu bisa kasih ke kamu, tapi mereka gak bisa kasih, itu Tuhan sanggup kasih ke kamu. Cinta yang mampu memberikan kamu kebutuhanmu, kebutuhan, the real need. Cinta yang tidak menyakitimu, tidak memaksamu. Teman-teman, di tengah kondisi apapun yang teman-teman sedang alami sekarang, teman-teman harus ingat, masalahmu, perasaanmu ini, emosimu ini, perasaan kesepianmu, kondisi keluargamu, kondisi ekonomi papa mamamu, semua itu bukan identitasmu. Bukan identitasmu. Itu semua gak nentuin siapa kamu dan who you want to be. Gak pernah. Identitas kita adalah manusia yang dicintai Allah, manusia yang diberikan apapun sesuai dengan kebaikan Tuhan, and that's enough, teman-teman. Itu identitas kita.
Identitas kita itu bukan materi apa yang kita punya, seberapa apa yang kita miliki, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kedua teman-teman, kedua identitas kita ya, karena Tuhan itu kan cinta sama kita ya, Tuhan cinta sama kita, makanya Dia ciptakan kita itu serupa dengan Dia, kayak Dia. Dan teman-teman ingat ya, bahwa God is love. God is love ini menciptakan sesuatu, yaitu kita, yang serupa dengan Dia. Jadi kalau God is love itu menciptakan kita itu serupa dengan Dia, berarti kita ini sama kayak Dia yang adalah the lover, pengasih. Kita ini identitas kita itu adalah pengasih. Udah natur kita itu sebagai orang yang mengasihi. Jadi waktu kita sedang tidak mengasihi, waktu sedang kita itu merasa mengasihi, berbagi itu menjadi sesuatu yang tidak normal atau tidak wajar untuk dilakukan, you have to questioning yourself. Kenapa? Why? Karena it's our real identity. Kalau itu menjadi sesuatu yang tidak wajar buatmu, maka kamu harus bertanya dan menemukan jawabannya, kenapa kamu merasa tidak wajar. Teman-teman, mungkin problem kenapa kita ini sulit menghidupi our real identity. Itu pertama memang karena kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan ingin hidup itu di luar kehendak Tuhan. Makanya kita lebih pengen hidup seperti menuruti ego kita. Kita nggak mau repot mikirin orang lain. Kita mau diri kita yang dulu dipenuhi kebutuhannya, dipuasin dulu egonya, semua keinginan kita itu tercapai. Makanya buat kita jadi the lover yang seperti Tuhan mau, seperti Kristus, itu kita perlu anugerah Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kamu merasa kamu salah satu orang yang merasa bahwa berbagi atau mengasihi itu menjadi sesuatu yang sulit atau tidak wajar, mungkin jawaban pertamanya adalah ini. Kita sedang tidak beres sama Tuhan. Kita belum beres sama Tuhan. Makanya what should we do adalah pertama, kita perlu ingat teman-teman, kita gak pernah bisa jadi the best version of us, yaitu serupa dengan Kristus, jika hati kita itu gak belongs to Jesus. Kalau hati kita belum dibenerin sama Tuhan, gak bakal kita bisa pelan-pelan itu buat belajar berbagi sama orang, mengasihi orang, gak bakal. Kalau hati kita gak belongs to Jesus, kita hanya pengen hidup buat diri sendiri, nyenengin diri sendiri, ngarep orang lain terus yang ngasih ke kita, ngasih terus, tapi kita gak tahu caranya untuk memberi kepada orang lain. When our hearts belong to Jesus, maka kehendaknya kita itu juga bakal di-lead sama Holy Spirit. Supaya kita ini hidup itu gak semaunya sendiri. Kita hidup sebagai the lover yang mencintai orang lain, yang ngerti kebutuhan orang lain itu apa. Gitu teman-teman. Nah, setelah kita tahu hal ini, setelah kita ngerti apa yang kita perlu perbaiki, baru kita itu bisa membicarakan apa itu berbagi tanpa pamrih. Teman-teman, berbagi tanpa pamrih sebenarnya kurang lebih sama artinya itu dengan kita itu memberi dengan hati yang kaya. Ya, giving in rich generosity. Generosity itu kemurahan hati. Jadi kamu itu gak bisa kasih apa yang kamu gak punya. Kita itu gak bisa ngasih apa yang kita gak punya. Makanya penting untuk kita itu beresin hati kita sama Tuhan. Kalau misalnya kita yang ada di dalam hati kita itu negativity, toxic, kepahitan, kebencian, maka apa yang kamu akan berikan kepada orang lain, vibesmu, energimu kepada orang lain adalah yaitu negatif, toxic. Kalau hati kita itu nggak diberesin sama orang, sama Tuhan, maka yang akan kita keluarkan ke mereka adalah proyeksi dari kebencian hati kita, kepahitan hati kita. Jadi teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita itu mau memberi, kalau misalnya vibes-nya aja udah negatif,
boro-boro mau memberi ya. Kita deket sama orang aja, orang lain itu kayak gak nyaman sama kita karena vibes kita itu negatif. So teman-teman, hal pertama dari apa itu memberi dengan hati yang kaya, yaitu pertama adalah value others above yourself. Di dalam Filipi 2 ayat 3-4 Paulus itu mengingatkan kepada jemaat Filipi, kamu itu kalau hidup bersama itu, kamu letakkan prioritas kehidupan orang lain juga di dalam hidupmu. Berikan orang lain itu prioritas dan kepentingan lebih daripada egomu. Berikan nilai yang selayaknya kamu berikan buat orang lain. Jadi kita ini perlu meletakkan kebaikan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Kebaikan orang lain itu juga jadi concern hidup kita. Nah, teman-teman, teladan kita yang paling perfect ya Tuhan Yesus ya. Dan kita perlu melihat ini. Dan ini sangat menarik waktu apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Nah, waktu Tuhan Yesus itu mati buat kamu dan saya, Dia itu tahu nilai kita itu mahal. Dia tahu bagaimana preciousnya kita di matanya Dia. Jadi waktu Dia mati, Dia bangkit, Dia tuh mau kasih tahu kita, nih nilaimu itu semahal, aku itu harus turun ke dunia dan aku itu harus mati buat kamu. Kamu itu semahal itu, kamu itu seprecious itu. Orang lain itu teman-teman juga punya nilai yang sama denganmu. Tuhan Yesus itu nggak cuma mati buat kamu. Tuhan Yesus itu juga mati buat orang lain yang di sekelilingmu. Bahkan orang-orang yang menyebalkan buatmu, mengesalkan buatmu, yang bagimu terlalu banyak kelemahannya. Tuhan Yesus juga mati buat mereka. Jadi teman-teman, betapapun menyebalkan orang lain di sekeliling, mengesalkan yang mereka, banyaknya kelemahan yang mereka, Dia tetap manusia yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu mati buat dia. Dan dia sama layaknya, sama pantasnya untuk dikasihi seperti kamu. Jadi value others above yourself. Hargai orang, respect orang, berikan nilai yang pantas sebagaimana kamu pengen dihargai. Ya. Lalu yang kedua teman-teman. Kedua, sorry but the world doesn't revolve around you. Apa artinya? Teman-teman, please sadar dunia ini tidak berputar hanya di kamu. Gitu ya. Semesta ini tidak berputar hanya di kamu. Yang artinya adalah kamu ini hidup di dunia itu gak sendiri. Yang punya kebutuhan itu bukan cuma kamu. Orang lain itu punya kebutuhan sama seperti kamu. Dunia ini gak berputar buat kita doang. Teman-teman, di bagian ini aku mau memperlihatkan satu contoh real dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan kehidupan yang mengerti bahwa ada orang lain di dalam hidup kita itu seperti apa. Di dalam Markus 1 ayat 40-42 itu di 40-45 itu dicatat tentang satu kisah tentang satu orang kusta. Ya, satu orang kusta. Lalu di sana ya intinya Tuhan Yesus sembuhin dia. Mungkin teman-teman sudah dengar ya sejak dari SD di sekolah minggu diajarin sama lausenya sama gurunya bagaimana ya kondisi orang kusta itu. Orang kusta itu selalu akan menjadi orang yang dianggap najis, dijauhi, tinggalnya harus jauh-jauh dari masyarakat pada umumnya dan gak ada orang yang mau dekat, dipandang sangat hina. Terus Tuhan dalam kisah ini itu kan diceritakan mengulurkan tangannya dan menyentuh orang kusta ini. Teman-teman, Tuhan Yesus kan bisa aja ya bilang dari jauh gitu ya, sembuhlah maka dia akan sembuh. Easy buat Tuhan Yesus kan sebenarnya. Tapi teman-teman, kenapa Tuhan Yesus itu sengaja harus memperlihatkan gestur itu, harus menyatakan sentuhan itu. Sentuhan di sini itu tidak sesuatu yang remeh-temeh yang ya udah selewatnya aja, enggak. Tapi ini ada poinnya teman-teman.
Teman-teman, Tuhan Yesus itu tahu persis apa yang dibutuhkan oleh orang kusta ini. Betul, dia pasti membutuhkan kesembuhan fisik. Tapi kedua yang dia butuhkan yang tidak kalah pentingnya sama itu adalah pemulihan mentalnya. Teman-teman sudah mengerti bagaimana kondisi orang kusta ini ya. Jadi teman-teman bisa memikirkan berapa lama orang kusta ini mengalami penolakan, mengalami namanya kesepian. Jika teman-teman pernah mengalami ini, teman-teman bisa relate ya. Kalau teman-teman tuh itu dibully orang lain itu kayak apa? Dihina, dijauhi, dikucilin kayak apa? Ini teman-teman, dia berapa lama harus mengalami ini? Bagaimana perasaannya, bagaimana emosinya, bagaimana mentalnya menghadapi dirinya sendiri dan menghadapi orang lain. Nah seperti itu juga waktu kita nih waktu lihat ada orang lain, kamu ngerti bahwa orang lain itu punya kebutuhan. Bukan kebutuhan yang hanya yang kamu pikir itu remeh-temeh gitu ya. Waktu Tuhan Yesus melakukan sentuhan, dia mengerti bahwa orang kusta ini butuh. Mentalnya itu perlu disentuh. Dia perlu diyakinkan kembali bahwa ada orang yang menerima dia. Ada orang yang mengasihi dia. Ada orang yang bisa menerima segala kelemahannya dan mau menolong dia waktu dia dalam keadaan lemah. Tuhan Yesus ini di sini berani menerobos batasan yang selama ratusan tahun ada di kalangan orang Yahudi, bahwa orang kusta tidak boleh didekati apalagi disentuh karena itu menular. Yes, benar itu menular. Tapi Tuhan Yesus di sini poinnya adalah mau menjelaskan inti dari hukum Taurat yang kamu terima dari Musa itu bukan untuk menghakimi orang lain waktu mereka di dalam kebutuhan yang kamu tidak bisa mengerti. Hukum Taurat itu bukan ada buat kamu itu menghakimi orang lain yang lemah. Hukum Taurat itu ada untuk kamu mempedulikan hak-hak orang lain itu seperti apa, termasuk waktu mereka ada di dalam kesusahan. Itu poinnya teman-teman. Jadi dua hal ini teman-teman. Bagaimana kita itu berbagi tanpa pamrih, ya? Pertama, jangan lupa alasan kenapa kamu melakukan ini adalah remember your identity. Your real identity adalah you are loved by God and you are the lover. Dan bagaimana berbagi tanpa pamrih? 2 poin, value others above yourself. Dan kedua, ingat, orang-orang di sekitarmu juga punya kebutuhan yang sama, bahkan mungkin lebih daripada kamu. Teman-teman, untuk merealisasikan ini ya, supaya kita nggak cuma ada di knowledge kita, aku ajak teman-teman untuk bisa exercise your love, exercise bagaimana kalian bisa menunjukkan ini secara konkret. Nah di dalam layar kalian, aku suggest 2 hal yang kalian bisa simply lakukan dalam 1 minggu ini. Teman-teman guru mungkin bisa menolong untuk bisa follow up hal ini, tapi kalau teman-teman secara pribadi pun mau melakukan ini, it's good for you ya. Nah yang pertama adalah dalam 1 minggu ini, coba teman-teman doakan teman baikmu. Gak usah semua temanmu, kebanyakan ya, teman baikmu. Doakan saudaramu dan doakan papa mamamu. Apa yang didoakan, tanya ke Tuhan, apa yang kamu bisa lakukan untuk mereka dalam minggu ini. Coba tanya Tuhan ke itu. Lalu yang kedua, tuliskan apa yang kamu berhasil lakukan untuk orang lain tanpa mengharapkan dia harus balas kebaikan. Tulisin, ya, tulisin itu. Ini jadi jurnal buatmu, dan someday waktu kamu lihat, kamu bisa proud of yourself bahwa kamu mau belajar taat kepada Tuhan dengan melakukan satu demi satu seperti itu, ya. Teman-teman, sampai di sini sharing firman Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini tidak cuma jadi ingat-ingatan buat kita, tidak cuma memenuhi knowledge kita, tapi juga mengubah cara kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Love one another seperti kamu juga ingin dikasihi dan diperlakukan sepantasnya. Mari kita berdoa ya teman-teman.
Bapa, kami memohon Engkau sendiri yang menggerakkan hati yang sudah Engkau berikan, supaya kami ini bisa memenuhi identitas kami sebagai deliver. Kami bisa menempatkan orang lain seperti Engkau memandang mereka. Dan kami bisa mengerti kebutuhan orang lain seperti Engkau sudah mempedulikan kebutuhan kami terlebih dahulu. Di doa kami Bapa kepada Engkau, berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang berusaha untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you and enjoy your day. Bye-bye. Teman-teman, marilah kita akhiri ibadah ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.